Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa ternyata ada suatu hal yang salah dalam diri mereka. Apa itu, saudara? Coba kita lihat, kemunafikan. Apa dua bentuk kemunafikan? Kemunafikan yang pertama adalah ketika kita mengajarkan sesuatu, tapi kita melakukan yang sebaliknya. Kita berkata sesuatu, tapi di balik layar kita tidak melakukan itu, tapi kita lakukan yang sebaliknya. Ini adalah salah satu bentuk kemunafikan. Dan Tuhan kita mengatakan bahwa banyak ahli Taurat dan orang Farisi yang melakukan hal yang serupa. Dikatakan di sini ayat 2, ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ingat bahwa yang paling dijunjung tinggi oleh orang Israel waktu itu adalah hukum Musa. Kejadian sampai Ulangan itu disebut sebagai hukum Taurat. Itu mereka junjung tinggi. Dan Tuhan Yesus bilang mereka sudah menduduki kursi Musa. Maksudnya karena mereka lah yang banyak baca Alkitab, mereka lah yang bahkan salin Alkitab. Mereka mengangkat diri sebagai pengajar-pengajar hukum. Jadi mereka mewakili Musa untuk mengajar umat pada waktu itu. Tapi ayat 3 dikatakan, sebab itu lakukan dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi jangan turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Mereka mengajarkannya, tapi tidak melakukannya. Ini adalah salah satu bentuk kemunafikan. Bahwa mengajarkan satu hal tanpa berniat untuk melakukannya. Nah, kita bukan bicara mengenai bahwa tidak ada orang yang sempurna. Kita bukan bicara mengenai seseorang yang berkhotbah, lalu dia berusaha melakukan apa yang dia khotbahkan, dia berusaha melakukan apa yang diajarkan, tapi kadang-kadang dia masih jatuh. Itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Tapi kita bicara mengenai orang-orang Farisi di sini yang melakukannya, sebenarnya nanti kita akan lihat ya, poin yang kedua nanti. Mereka tidak punya rencana untuk melakukan apa yang mereka ajarkan. Mereka tahu itu terlalu berat. Mereka tahu bahwa ini tidak, mereka sendiri pun tidak mencoba untuk melakukannya. Tapi mereka mengajarkannya kepada orang. Nah, ini adalah suatu bentuk dari kesalahan, kemunafikan. Kenapa ada orang yang mau berbuat seperti ini? Sekali lagi, karena mereka melakukannya bukan karena mengasihi Tuhan. Keagamaan mereka adalah supaya mereka dipuji oleh orang. Keagamaan mereka adalah supaya mereka mendapatkan status. Mereka dihormati, mereka disanjung, dan lain sebagainya. Maka saudara kasih Tuhan, mereka bisa melakukan hal yang munafik seperti ini. Tetapi kita harus belajar satu hal juga di sini. Apa yang Tuhan Yesus katakan di ayat 3? Walaupun mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, Tuhan kita berkata, sebab itu lakukan dan peliharalah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tuhan Yesus tidak berkata bahwa yang mereka ajarkan ini semuanya buang. Tidak. Karena seringkali apa yang mereka ajarkan itu memang adalah apa yang tertulis dalam hukum Musa. Seringkali apa yang mereka sampaikan itu memang ada di dalam firman Tuhan. Sehingga Tuhan kita berkata, dan menjadi suatu pelajaran bagi kita di sini, bahwa kita tidak boleh membuang kebenaran karena misalnya kebetulan yang mengatakan kebenaran itu tidak sempurna, atau orang berdosa, atau orang munafik sekalipun. Tuhan tidak memberikan kita keleluasaan untuk menolak kebenaran, menolak firman-Nya dengan alasan Tuhan yang menyampaikan kebenaran ini orang munafik. Yang menyampaikan hal ini adalah orang yang berdosa. Siapa saja bisa mengatakan kebenaran. Siapa saja bisa kebetulan menyampaikan kebenaran. Jangan sampai kita menolak kebenaran karena kita beranggapan bahwa yang mengatakan ini orangnya tidak benar.